Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Pak Koboi ya, Pak Menteri Keuangan Purbaya. Ya, kita sudah tahu lah ya, Pak Koboi ini selalu senggol sana, senggol sini. Ada beberapa hal yang saya anggap dia benar gitu ya. Misalnya dia bilang dia mau lakukan penangkapan besar-besaran, penyelundup lah, yang berhubungan dengan bea cukai. Oh bagus lah itu, bagus ya. Tapi ada kalanya dia menyenggol yang menurut saya tidak perlu dan salah. Contoh nih ya, yang ini nggak usah dibahas lah. Anda bisa baca lah di media sosial atau mungkin di media massa mengenai dia berkomentar bahwa dia tidak mau melunasi hutang kereta api cepat WUS itu pakai APBN. Nah, menanggapi itu Pak Luhut sepertinya agak marah gitu. Siapa yang minta melunasi dengan APBN? Kan gitu, ya kan? Oke deh, akhirnya tidak bertegur sapa. Kan disorot tuh sama wartawan ketika meeting dengan Pak Prabowo, padahal duduknya cuma berbeda satu kursi. Dia tidak bertegur sapa dengan Pak Luhut. Kemudian dia juga dicuekin sama menteri-menteri yang lain. Kasihan juga ya. Nah, ini memang ada pro dan kontra ya. Kalau yang pro sama Pak Purbaya bilang, nah inilah orang yang kerjanya benar maka dimusuhi. Ya itu terlalu cepat juga sih kalau saya bilang. Oke deh, sekarang kita bicara ini nih, yang jelas-jelas menurut saya ini blundernya Pak Purbaya lagi. Ketika dia mengomentari soal dana Pemda, khususnya Pemda Provinsi Jabar yang katanya mengendap di bank. Nah kita lihat nih ya, Bloomberg Technos mengenai polemik Purbaya dengan Pak Deddy Mulyadi soal dana Pemda yang mengendap di bank. Ya. Nah, Pak Purbaya sebelumnya kan bilang bahwa ada dana beberapa Pemda, termasuk Pemda Jawa Barat yang mengendap di deposito. Nah, saya mesti terangkan dulu ya. Intinya Pak Purbaya nggak suka kalau ada dana Pemda itu tidak dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Betul. Ada dana kok nggak dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya dana banyak tapi ada jalanan rusak, ya pakai dong, betulin itu jalanan. Jangan ditaruh di deposito. Setuju di situ saya. Setuju. Buat apa ada dana banyak tapi tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat? Di situ saya setuju banget. Tapi yang saya tidak setuju, dia menuduh kira-kira gitu ya, tanda kutip, bahwa Pemda Jabar ini naruh uang berapa itu ya, 4,1 triliun. Jadi uangnya nganggur itu, ditaruh di deposito. Harusnya dipakai untuk belanja. Belanja yang benar ya. Misalnya tadi saya kasih contoh, memperbaiki jalanan yang rusak misalnya. Contoh aja. Nah jadi dia bilang Pemda Jabar itu ada dana sekitar 4,1 triliun yang ditaruh di deposito. Mestinya dipakai gitu ya. Nah oleh karena itu Pak Deddy Mulyadi membantah, nggak ada tuh kita taruh uang 4,1 triliun. Oke, oleh karena itu di sini beritanya di Bloomberg bilang setelah Pak Deddy Mulyadi membantah, Pak Purbaya menanggapi. Nah ini jadi dari ini antara kedua pembantu presiden. Gubernur kan juga pembantu presiden ya. Menteri udah pastilah ya. Jadi Pak Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal dugaan dana pemerintah daerah yang mengendap di deposito perbankan alih-alih digunakan untuk belanja produktif daerah yang tadi saya terangkan ya.
Jadi dibantah oleh Deddy Mulyadi. Nggak ada tuh kita taruh di deposito katanya ya. Nah, menurut Pak Purbaya yang seperti saya terangkan tadi, dana tersebut semestinya dibelanjakan oleh Pemda untuk berbagai program yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi tiap daerah. Misalnya tadi saya kasih contoh, memperbaiki jalanan yang rusak supaya transportasi atau distribusi barang-barang atau logistik itu lancar ya, sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Jadi hal ini katanya menjadi persoalan serius oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian Pak Purbaya yang membuat pernyataan kontroversial di sini, dia bilang kalau menganggur kita ambil. Wih, saya sudah pesan supaya daerah membelanjakan uang itu. Setuju, ya kan? Nah, itu diutarakan oleh Pak Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah KPID bersama Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. Nah, dia juga lantas membeberkan data salah satunya yang tertuju pada saldo kas Pemda Jabar yang turut menyimpan uang di deposito perbankan senilai sekitar 4,17 triliun yang berasal dari akumulasi simpanan daerah per September 2025. Nah, menanggapi hal itu, Deddy membantah pernyataan Pak Purbaya. Dia bilang bahwa dirinya sudah memeriksa langsung kepada Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jawa Barat. Tidak ada, kata Deddy. Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito, kata Deddy. Ya. Kemudian bantahan Deddy itu disambut oleh Pak Purbaya, direspon. Nah, inilah Pak Koboy ya. Dia menegaskan data itu berasal dari Bank Indonesia, Bank Sentral katanya. Jadi kata Pak Purbaya, ini yang menambah panas nih menurut saya. Dia menduga Deddy Mulyadi ditipu oleh stafnya sendiri. Dibohongin lu gitu. Purbaya juga turut meminta Deddy periksa aja sendiri lu di BI kalau nggak percaya gitu, selaku Bank Sentral. Purbaya menegaskan dirinya bukan pegawai Pemda Jabar. Maksud saya ini nggak perlulah ngomong gini. Maksudnya Deddy membantah, ya kan? Pak Purbaya bilang, lu cek aja sendiri, gue kan bukan pegawai lu, gitu kira-kira. Ya panas lah Pak Deddy lah, ya. Nah, saya bukan pegawai Pemda, kalau dia mau periksa sendiri, ya kan? Itu kan data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan. Nah, ntar kita lihat nih, siapa yang salah, siapa yang benar. Catat ya, Pak Purbaya bilang data itu dari sistem monitoring BI. Nah, lanjut ya. Dalam rapat KPID beberapa waktu lalu, Purbaya menyinggung ada 15 pemerintah daerah, termasuk Sumatera Utara itu Pak Bobi ya. Nah, itu juga dia komplain, nggak benar tuh datanya katanya. Ya udahlah, kita ngomong Deddy Mulyadi aja nih, seru nih ya. Jadi dia bilang ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan, dengan total mencapai sekitar 233 triliun. Jadi ada 15 Pemda yang nyimpen uang gitu kira-kira, khususnya di sini ditegaskan deposito 233 triliun. Uang itu kan harusnya dibelanjakan. Setuju saya. Tapi masalahnya adalah, menurut saya juga, ntar kita lihat ya berita yang selanjutnya sebentar. Dari 15 Pemda itu katanya Pemprov Jabar menempati urutan kelima dengan dana yang tadi 4,17 triliun. Ya. Urutan pertama Provinsi DKI senilai 14,6 triliun. Nah. Pak Deddy sudah bantah kan? Saya sudah cek di BPD Jabar tidak ada. Terus Pak Purbaya bilang, cek aja di BI. Itu data dari sistem monitoring perbankan kok. Saya kan bukan karyawannya Pemda Jabar, cek aja sendiri. Oke, akhirnya Deddy Mulyadi cek ke BI. Nah, ini seru nih. Kita lihat Kompas. Kompas bilang, Gubernur Deddy Mulyadi melakukan verifikasi bersama Bank Indonesia. Karena kan Pak Purbaya bilang, cek aja sama Bank Sentral. Dicek sama Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini seru nih. Dia ngecek ya,
terkait ada informasi deposito dana APBD Provinsi Jabar senilai 4, ada yang bilang 4,1, ada yang bilang 4,17 ya. Hasilnya tidak ditemukan adanya penyimpanan deposito seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu. Sampai di sini saya yakin Kompas memberitakan berita yang benar ya. Dan Pak Deddy Mulyadi juga ada videonya sebenarnya, tapi nggak usah saya tayangkan. Dia sudah cek ke BI. Jadi siapa yang bohong? Ini sangat disayangkan ya. Jadi seperti ada perselisihan di antara kedua pembantu presiden. Ya. Dan menurut saya buat apa juga diumbar gitu ya. Buat apa diumbar ke publik. Dan salah lagi. Mau juga tegur baik-baik di belakang. Pak Deddy, uang pakai dong buat betulin jalanan, jangan ditaruh di deposito. Dan salah lagi beritanya, sudah ngomongin. Kalau dia ngomong baik-baik gitu ya di belakang layar, Pak Deddy Mulyadi ngecek, nggak ada tuh Pak Purbaya. Selesai kan? Selesai kan? Ini karena sudah dibesar-besarkan. Cek aja sendiri ke BI, dia mungkin dibohongin sama karyawannya, sama stafnya. Nah ini jadi gayung bersambut. Lanjut, Gubernur Jawa Barat ini Pak Deddy Mulyadi didampingi Sekretaris Daerah Pemda Jabar yaitu Hermawan Suryatman dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jabar Norman Nugraha melakukan verifikasi di kantor pusat BI di Jakarta pada Rabu kemarin 22 Oktober 2025. Kemarin langsung. Sepertinya Pak Deddy nggak terima nih, karena Pak Purbaya bilang, cek aja sendiri, mungkin lu dibohongin sama staf lu. Dia cek, di bawah itu siapa itu? Sekda sama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan. Dan ternyata tidak ada. Nah lu gimana nih Pak Purbaya? Lanjut, jadi upaya verifikasi di BI ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data tersebut. Hal ini juga untuk memastikan angka yang disebutkan sesuai dengan catatan resmi Pemprov Jabar. Dari data BI, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa total simpanan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di bank adalah 233,97 triliun. Ya, catat nih ya dari data BI. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebesar tadi ya 233,97 triliun per 30 September 2025. Dari jumlah itu simpanan berbentuk giro 178,14 triliun. Deposito 48,4 triliun dan tabungan 7,43 triliun. Kalau dalam bentuk giro biasalah. Ya, kalau nggak dalam bentuk giro, dalam bentuk apa lagi dong? Tabungan. Karena mungkin tabungan memberikan bunga yang lebih besar ketimbang giro. Tapi di sini menariknya ada angka 48,4 triliun dalam bentuk deposito. Deposito pasti memberikan bunga lebih tinggi lagi. Nah, Pak Purbaya sepertinya nggak suka kalau uang itu ditaruh di deposito. Seakan-akan uang itu tidak dibelanjakan, dibungakan. Kalau giro itu sudah pastilah, karena itu pasti dipakai ya, giro. Nah, yang paling disoroti adalah yang 48,4 triliun. Nah, yang disebut oleh Pak Purbaya ada uang 4,17 triliun milik Pemda Jabar yang dideposito. Ini menarik. Nah, kemudian Purbaya sebelumnya menyebut ada sejumlah provinsi menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito yang tadi, yang 48,4 triliun ya. Nah, disebutkan bahwa simpanan Pemda Jabar itu nilainya 4,17 triliun yang tadi dalam bentuk deposito. Nah, oleh karena itu Pemda Jabar, ya dari tadi kan, Pak Deddy, Sekda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangannya mengklarifikasi langsung ke BI sesuai tantangan Pak Purbaya. Dia klarifikasi. Ya, dikatakan, kami sudah selesai mendapatkan penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia kan bank sentral, seperti yang disebut oleh Pak Purbaya.
tidak ada penyimpanan uang 4,17 triliun dalam bentuk deposito, kata Dedi seusai ketemu pihak Bank Indonesia. Jadi Pak Purbaya gimana nih? Kan dia kenceng ngomongnya, itu ada deposito 4,17 triliun tuh. Uang Pemda ditaruh, Pemda Jabar khususnya, dalam bentuk deposito. Belanjain dong. Ternyata salah. Nah ini kan kata Pak Dedi ya. Kalau benar, berarti salah dong Pak Purbaya. Nah, karena dikatakan kita lihat ya dari hasil penjelasan BI, catat dari hasil penjelasan BI, tidak ditemukan dana APBD sebesar 4,1 atau 4,17 triliun yang disimpan sebagai deposito. Ini pernyataan BI loh Pak Purbaya. Oke? Akan tetapi terdapat dana di kas daerah Pemprov Jabar dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Angkanya saja beda dan penempatannya bukan deposito. Giro yang setiap saat bisa diambil. Kalau deposito kan ada jangka waktu. Giro tinggal buka cek, ini ambil buat betulin jalan bisa. Kalau deposito kan mesti tunggu 3 bulan kah, 6 bulan kah, atau setahun. Ini giro, bukannya deposito Pak Purbaya. Dan cuma 3,8 triliun. Kalau Bobby kan bilang, enggak tuh uangnya cuma 900 berapa miliar gitu ya, enggak triliun. Nah itu juga persoalan tuh. Karena disebut juga bahwa Sumatera Utara juga simpan uangnya begini-begini, ternyata enggak segitu. Nah loh, gimana nih Pak Purbaya? Jadi kata Dedi, uang yang 3,8 triliun itu di kas daerah, kini telah digunakan untuk berbagai keperluan. Bukan deposito. Di giro yang bisa dipakai untuk misalnya pembayaran proyek, gaji pegawai, proyek misalnya perbaikan jalan contoh ya, perjalanan dinas, bayar listrik, bayar air, dan belanja pegawai tenaga. Ya, tenaga ahli daya atau outsourcing. Dipakai, bukan di deposito Pak Purbaya. Ya, harusnya Pak Purbaya gentle ya menurut saya. Dia mengklarifikasi. Oh oke, nanti saya cek lagi lah ke BI gitu dong. Karena Pak Dedi sudah memenuhi tantangan Pak Purbaya untuk ngecek sendiri ke BI dan sudah dicek oleh Pak Dedi Mulyadi. Ya. Nah, kemudian adalah sisa dana yang merupakan deposito milik Badan Layanan Usaha Daerah di luar kas Pemprov Jabar. Hal ini katanya menjadi kewenangan setiap BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Ya, di luar kas Pemprov Jabar. Jadi bukan Pemprov Jabar yang taruh 4,17 triliun. Jadi Dedi membantah kabar adanya pengendapan atau penyimpanan dana pemerintah provinsi dalam bentuk deposito untuk memperoleh bunga. Uang yang diendapkan itu tidak ada katanya. Nah loh, gimana nih Pak Purbaya? Nah di sini sebelumnya kan kita sudah tahu ya, Pak Purbaya menyoroti banyak dana pemerintah yang numpuk di sejumlah bank pembangunan daerah dan bank pusat, dalam hal ini Bank Sentral BI. Kondisi ini menyebabkan uang yang seharusnya beredar untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah justru terserap atau disimpan di pusat. Dalam hal ini Bank Sentral. Ternyata sama Dedi Mulyadi dicek terus tuh pernyataan ini. Karena kan Dedi Mulyadi merasa menjadi menurut saya tertuduh dong. Duit lu kenapa ditaruh di deposito? Kenapa nggak dibelanjain? Kan gitu. Karena merasa tertuduh, dia cek di BPD. Pak Purbaya bilang, cek dong di BI. Dia cek juga di BI. Ternyata tidak ada. Jadi gimana nih Pak Purbaya? Saya lihat ini lucu juga ya. Oh oke deh. Ya kan? Aduh. Kira-kira begitu deh ya. Jadi intinya tidak ada uang Pemda Jabar yang ada di deposito. Itu hasil pengecekan langsung Pak Dedi dan timnya ke Bank Indonesia. Jadi kita tunggu klarifikasi kembali dari Pak Purbaya atas tanda kutip tuduhan. Menurut saya nuduh ini. Nuduh lah. Nggak ada bukti tapi main ngomong gitu ya. Terhadap Pemda Jabar.
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.